Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama memperbarui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang masih dan senantiasa dicurahkan kepada kita hingga siang hari ini. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di sini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Selanjutnya, marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabiullah, tauladan kita, pemimpin umat dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap orang, setiap manusia pasti mempunyai momen-momen spesial dalam kehidupannya, mempunyai hal-hal yang dinilai penting di dalam hidupnya. Sebagai contoh, pernikahan. Pernikahan adalah hal yang penting bagi hampir setiap insan, hampir setiap manusia di dunia ini. Bagi mahasiswa, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi adalah momen yang penting bagi kehidupannya. Bagi seorang atlet, pertandingan, kejuaraan adalah hal yang penting bagi kehidupannya. Karenanya, di momen-momen penting tadi, hadirin rahimakumullah, pasti setiap orang akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri bahkan dengan sebaik-baiknya. Semakin penting peristiwa atau momen tersebut, pasti semakin seseorang akan bersungguh-sungguh untuk menyiapkannya. Pernikahan misalnya, bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah atau bahkan menikahkan putra-putrinya, tentu sudah merasakan betapa begitu banyak persiapan yang harus dilakukan. Karena kita ingin pernikahan itu menjadi momen yang indah, yang dikenang, yang membahagiakan. Tidak ada yang kecewa, misalkan tamu-tamu kita dan seterusnya. Seorang mahasiswa pasti akan paling tidak menyiapkan presentasi untuk ujian skripsinya dengan sebaik-baiknya, untuk ujian doktornya dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Seorang atlet sebelum kejuaraan pasti akan berlatih dengan sungguh-sungguh, menetapkan target, entah juara, entah masuk final dan yang lain. Bahkan di hari pertandingan pun dia akan pemanasan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian juga halnya kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, maka ada juga momen-momen penting, momen-momen spesial yang kita akan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bergantung tentu saja seberapa penting menurut kita sebagai seorang muslim. Maka seserius itulah kita akan menyiapkan peristiwa atau momen tersebut. Ada momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup kita. Bagi kebanyakan orang ya. Ibadah haji misalnya. Karena kita tahu di negeri ini ibadah haji ini untuk berangkat saja sudah
antri berapa tahun? 10-15 tahun gitu ya. Sehingga persiapannya pun pasti sangat panjang. Belum dari sisi anggaran dana, kemudian apabila sudah terdaftar masih menunggu lagi. Setelah di tahunnya itu pun kemudian kita harus bersiap dengan check up kesehatan, dengan check up fisik, cek fisik dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah momen yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup kita sebagai seorang muslim. Ada juga momen yang sifatnya berulang, tetapi juga penting. Misalkan hari ini, hari Jumat ini. Pentingnya momen ini diisyaratkan dengan adanya himbauan yang khusus untuk hari Jumat misalnya. Bahwa kita disunahkan untuk mandi, ya. Disunahkan untuk potong kuku, disunahkan untuk apa lagi? Memakai wewangian, ya. Itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah suatu momen yang istimewa juga, meskipun dia berulang setiap hari Jumat. Sejauh mana kita menilai itu sebuah momen penting bagi kehidupan kita, maka sejauh itulah kita akan menyiapkan diri kita menyambut momen itu. Ada juga yang sebetulnya harian, sholat ya 5 waktu. Itu penting kenapa? Kalau tidak penting pasti tidak akan dijadikan rukun Islam. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Karenanya dia adalah sesuatu yang sesungguhnya adalah sangat penting. Karenanya Rasulullah menyampaikan as-sholatu ibaduddin, ya. Sholat itu adalah tiang agama. Artinya dia sesuatu yang sangat penting yang juga perlu kita perhatikan juga persiapan-persiapannya agar optimal dalam kita menunaikannya. Ada juga momen yang sifatnya setahun sekali. Nah, inilah yang akan kita temui dalam kurang dari 2 minggu ya. Hampirlah 2 minggu ya. Jumat 2 minggu lagi mungkin kita sudah di sini dalam keadaan berpuasa. Ya. Momen tahunan kita adalah salah satunya adalah bulan Ramadan yang akan segera tiba. Ini juga demikian hadirin rahimakumullah. Tentunya seperti halnya tadi pernikahan, ujian, perlombaan ya, bagi seorang atlet semuanya perlu disiapkan sebaik-baiknya agar kita dapat meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di Ramadan ini. Jangan sampai ibarat seorang atlet dia masuki kejuaraan tanpa latihan, tanpa pemanasan. Jangankan juara, untuk menyelesaikan pertandingan saja tidak cukup staminanya ya. Dia sudah ngos-ngosan duluan. Tidak cukup staminanya. Demikian juga dalam Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, yang tinggal 2 minggu atau kurang ini ya. Maka kita pun perlu menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah bahwa Allah pun juga sudah membantu kita nantinya di bulan Ramadan itu dengan mengkondisikan sedemikian rupa agar memudahkan kita untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan dalam bulan Ramadan. Hal ini misalnya disampaikan oleh Rasulullah ya. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu surga. Ditutuplah pintu neraka dan diikatlah, dirantailah setan-setan. Itu adalah sebuah conditioning dari Allah dan Rasulnya ya, yang memudahkan kita. Tentunya kita sendiri juga perlu mengkondisikan diri kita agar kita meraih sebanyak-banyak kebaikan di bulan Ramadan itu. Dari mulai menyiapkan mindset kita, akal pikiran kita ya. Menyiapkan fisik kita tadi ya. Karena biasanya di bulan Ramadan itu kita akan kurang tidur ya. Karena banyaknya ibadah yang biasanya ada di waktu malam. Dari maghrib, kemudian isya, taraweh, dan mungkin ada tadaurusan entah di rumah atau di masjid. Kemudian kita sudah harus bangun pagi sebelum subuh untuk sahur dan seterusnya. Ini tentu memerlukan fisik yang juga tidak biasanya seperti hari-hari yang lain.
Karenanya itu juga yang perlu kita persiapkan, yaitu persiapan fisik, persiapan akal pikiran dengan merefresh kembali pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Alhamdulillah di sini di masjid kita ini ada DKM ya, yang telah menyelenggarakan, selalu ada tadi seperti diumumkan, ada kegiatan di hari Senin, di hari Rabu, dan mungkin nanti pas Ramadan ada kultum tiap hari barangkali. Itu juga adalah dalam rangka mengkondisikan kita semuanya, jamaah yang ada di BSN Mampang ini, untuk meraih sebaik-baiknya kebaikan di bulan Ramadan nanti. Dan yang tidak kalah penting tentu saja mempersiapkan iman dan hati kita. Belajar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh, maka persiapan iman dan hati ini adalah diantaranya dengan tobat yang sungguh-sungguh sebelum memasuki Ramadan, meluruskan niat dan memperbanyak doa, membiasakan ibadah sebelum Ramadan. Seperti halnya tadi atlet yang sebelum bertanding, dia membiasakan diri menetapkan target-target agar dapat diraihnya selama kejuaraan. Maka kita pun demikian, membiasakan diri dengan ibadah sebelum Ramadan agar kita nantinya siap dengan stamina kita dalam beribadah, terbiasa dengan ibadah-ibadah sunnah selama Ramadan, tidak terkaget-kaget dengan ibadah-ibadah sunnah selama Ramadan, membiasakan diri dengan tilawah Qur'annya misalnya, yang biasanya berapa halaman kita tambah lagi, yang biasanya sholat sunnahnya kita tambah lagi, dan demikian juga ibadah-ibadah lain seperti infak, sedekah dan yang lain-lain. Mari kita biasakan sebelum masuk Ramadan, dan mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan yang mudah kita lakukan nantinya di bulan Ramadan. Menjaga lisan, hati dan akhlak kita. Kita mulai didik diri kita untuk menjaga lisan, menjaga hati dan menjaga akhlak kita sebelum memasuki Ramadan. Menyiapkan waktu khusus untuk Al-Qur'an. Itu juga adalah salah satu persiapan yang penting, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat soleh, para sahabat di masa yang lalu. Bahkan kita tahu sering diutarakan para ustadz, para khotib, bagaimana kemudian para sahabat soleh mampu ya untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan sampai 30 kali ya, sehari sekali. Ada bahkan yang 60 kali seperti Imam Syafi'i. Tentunya semuanya disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Hadirin rahimakumullah. Paling tidak kita punya target bahwa Ramadan tahun ini semestinya lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Dan itu semuanya memerlukan persiapan-persiapan, tidak sekedar langsung saja kita nyemplung di dalamnya di bulan Ramadan kemudian berharap kita akan terbawa arus. Betul bahwa di sana banyak arus kebaikan, tetapi tidak akan optimal apabila kita sekedar menyemplungkan diri untuk terbawa arus kebaikan itu tanpa kita sendiri menyiapkan sebaik-baiknya dari dalam diri kita. Karena itu tadi, stamina kita, stamina rohani, stamina jasmani, itu yang diperlukan untuk bisa mengoptimalkan diri kita selama bulan Ramadan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.